Saya bertanggung jawab sebagai presiden, nggak ada. Muntah rakyat dengar itu gitu loh. Salah Prabowo ngomong kayak gitu. Sangat salah. Dia harus mengatakan, what sudah saya ambil over, saya suruh periksa, saya minta KPK periksa, saya minta Kejaksaan Agung tindak. Saya lihat ini ya, wah itu baru Prabowo. Presiden Prabowo kalau memang betul-betul ingin menegakkan konstitusi dan profiling dirinya sebagai macan atau harimau Asia, ya dia harus tunjukkan itu. Bukan kemudian dia menjadi kucing kampung gitu loh, yang bisa tunduk kepada lembaga di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat ya tidak percaya lagi dengan pemerintah Prabowo. Jadi kesan di mata masyarakat luas ya, Prabowo banyak omon-omon ya. Bahkan masyarakat juga menilai sosok Prabowo ini adalah sosok yang penakut ya. Tetapi kalau kita lihat dia berbicara atau berpidato sampai berapi-api, tetapi fakta yang kita lihat, kalau kata masyarakat maupun netizen itu hanya omon-omon doang ya. Jadi di saat debat Pilpres kemarin ya, di saat Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100 menurut masyarakat maupun netizen di sosial media, ternyata pemberian nilai Anies yaitu 11 dari 100 ternyata terlalu tinggi. Bahkan kata netizen seharusnya di bawah daripada itu. Jadi dinilai oleh masyarakat Prabowo ini masih takut ya, bahkan tidak berani berkutik seperti perpol yang dikeluarkan oleh Polri. Belum lagi netizen menyoroti masalah bencana yang terjadi di Sumatera. Jadi Prabowo hanya menerima informasi dari menteri-menterinya yang dianggap tidak sesuai fakta di lapangan. Cukup banyak permasalahan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masyarakat sempat punya harapan ya terhadap Menteri Prabowo, yaitu Menteri Keuangan Pak Purbaya, yang tadinya enggan membayar hutang WUS, tetapi akhirnya ya taring Pak Purbaya dicabut oleh Prabowo sendiri. Mau berdamai proyek peninggalan Jokowi harus membayar utang lagi-lagi. APBN harus menanggung utang WUS yang begitu besar. Belum lagi proyek besar ambisius Jokowi yaitu IKN. Tetapi masyarakat menilai Prabowo masih belum bisa berkutik ya, masih di bawah dalam cengkraman Jokowi. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Pak Prabowo kehilangan kapasitas seorang pemimpin dalam mengelola, dalam mengatasi bencana. Bahkan saya melihat beliau ini cenderung tidak mau melihat bencana itu, gitu. Nggak mau melihat apa yang sedang terjadi di Aceh itu, gitu. Jadi kunjungan singkat dia di Aceh itu hanya bertemu dengan pihak-pihak yang memang sudah dipersiapkan, bukan dalam konteks mau melihat the real, bagaimana dampaknya, lalu memikirkan apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi saya masih berharap gitu kan, seorang tentara, Pak Prabowo kan seorang tentara. Yang seharusnya biasa di medan perang. Nah, di lapangan, harus kerja di lapangan kan. Jadi medan bencana itu kan sesuatu yang harusnya akrab bagi seorang tentara. Tapi ini kita menunjukkan ada sense bahwa beliau tidak mau melihat itu, tidak mau melihat realita itu gitu. Saya bertanggung jawab sebagai presiden, nggak ada. Muntah rakyat dengar itu gitu loh. Salah Prabowo ngomong kayak gitu. Sangat salah. Dia harus mengatakan, what sudah saya ambil over, saya suruh periksa, saya minta KPK periksa, saya minta Kejaksaan Agung tindak. Saya lihat ini ya, wah itu baru Prabowo. Kalau hari ini, abang menganggap Pak Prabowo beli kucing dalam karung dong? Ya, Prabowo belum dirinya sendiri sekarang. Morowali juga nanti begitu. Nggak ada itu diperiksa. Mana imigrasi? Pertanggungjawaban dulu. Ada nggak melalui Manado atau melalui Makassar? Ada nggak penduduk yang masuk ke sini? Cek itu semua. Bagian tenaga kerja, cek itu. Yang sekarang di sana periksa. Nggak ada. Nah, dalam soal-soal yang begini harus tuntas. Hati-hati pemerintah, hati-hati presiden. Jangan dipermainkan kepercayaan rakyat. Ketulus ikhlasannya rakyat, jangan dipercaya. Saya tetap mengingatkan bagaimana baiknya Tuhan kepada Prabowo. Presiden Prabowo kalau memang betul-betul ingin menegakkan konstitusi dan profiling dirinya sebagai macan atau harimau Asia, ya dia harus tunjukkan itu. Bukan kemudian dia menjadi kucing kampung gitu loh, yang bisa tunduk kepada lembaga di bawahnya. Loh,
Kepolisian itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 atasannya presiden. Presiden langsung bisa membatalkan perpol itu. Paling nggak kan 3 lembaga yang bisa menghentikan perpol ini, ya Mahkamah Agung, ya Mahkamah Konstitusi, termasuk presiden bisa. Nah ini kan sebenarnya yang kita kecewa, undang-undang. Jadi presiden bisa membatalkan segala peraturan polisi. Bisa batalkan. Jadi mudah ya, mudah. Kapolri juga bisa menganulir, mudah aja sebenarnya. Pernyataan dari 2 tokoh itu, Profesor Jimli dan Profesor Mahfud, itu kan bisa menjadikan rujukan. Apalagi kemudian di dalam perpol itu tidak ada menimbang dan lain-lain itu, mempertimbangkan, memutuskan, tidak ada acuan kepada MK. Jadi seolah belum berdiri sendiri gitu loh. Saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Sesak nafas terjebak dalam rela mati demi rakyat ini udah berkali-kali dia ngomong. Kalimat rela mati demi rakyat itu retorika perang, bukan ukuran kepemimpinan sipil. Faktanya, saat ini di lapangan yang mati itu bukan presidennya, tapi rakyatnya. Rakyat itu tidak pengen presidennya mati, tapi rakyat itu pengennya presiden bertindak cepat agar rakyatnya nggak mati. Paham ya, presiden? Nah, ketika bencana datang dan akses itu sulit dijangkau, kalau ada teknologi helikopter, ada tim SAR dari asing yang membantu menembus lokasi lebih cepat, mengevakuasi korban, memberikan logistik lebih cepat, akan banyak nyawa yang terselamatkan. Lalu bantuan asing itu ditolak demi harga diri. Akhirnya rakyatnya mati satu persatu. Maka kalimat rela mati demi rakyat itu adalah tong kosong nyaring bunyinya. Pidatonya keras, kalimat heroik. Wow, benar-benar simbol keberanian. Mantap, tapi itu cuma pidato. Jadi kalau presiden itu pidato heroik tapi tidak diikuti dengan tindakan, kalian bisa jawab sendiri. Presiden itu bukan jenderal di medan perang, jadi nggak usah terus-terusan teriak-teriak, membakar semangat rakyat kayak kampanye, nggak usah. Presiden itu manajer keselamatan rakyat. Ironis yang kemarin Mak bahas ya, ada setoran 6,6 triliun dari denda kerusakan hutan yang disebabkan oleh ribuan perusahaan, tapi uangnya ada, tersangkanya tidak ada. Ada apa? Kalian jawab sendiri. Halo guys, ada berita soal koruptor dari Kejaksaan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memunculkan wacana pengampunan koruptor melalui denda damai. Menteri Hukum menyebut kewenangan denda damai ini berada di Kejaksaan Agung. Supratman menyatakan pengampunan terhadap koruptor bisa dilakukan tanpa melalui presiden. Undang-undang kejaksaan yang baru memberi ruang bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya denda damai. Denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Ya, jadi ada wacana soal pengampunan para koruptor melalui denda damai. Sebenarnya sih gini ya, nggak usah pakai acara wacana pengaturan atau pengampunan denda damai bagi para koruptor nih. Sekarang aja sistem cincai-cincaian sudah ada gitu. Ini seolah membuat aturan untuk melegalkan ya aksi cincai-cincaian seperti itu. Ini apa nggak secara tidak langsung gitu melegalkan korupsi ya? Karena kan artinya semua orang boleh saja korupsi. Nanti kalau ketahuan ya tinggal bayar denda aja. Ya sudah pasti dendanya pasti akan jauh lebih rendah dari nilai korupsinya. Udahlah, benar-benar udah nggak bisa ngomong lagi soal negara kita ini. Salam. Pak Prabowo belum bergerak jauh meninggalkan warisan Jokowi. Kenyataan ini membuat kita berkesimpulan sementara bahwa Pak Prabowo belum banyak bergerak memecahkan masalah-masalah besar bangsa Indonesia, masih terlalu sibuk berkelana ke berbagai negara. Sementara Gibran cuma lontang-lantung jadi objek ketawaan publik. Prabowo lebih menyukai semboyan, sedikit bekerja, banyak bicara. Istana Presiden sebagai pusat korupsi di era Jokowi makin dahsyat.
korupsi dilakukan secara terang benderang. Jokowi sebagai bapak korupsi Indonesia telah memberikan contoh dalam 3 hal. Pertama, bagaimana menghancurkan demokrasi dengan menjadikan DPR RI sebagai tukang stempel keinginan buruk dan busuk Jokowi. Kedua, menjadikan polisi sebagai kuda tunggangannya. Dan ketiga, menjadikan KPK sebagai mitra kerja yang setia pada Jokowi. Di Indonesia, uang adalah esensi kehidupan politik nasional. Sebagian purnawirawan jadi boneka mainan Mukidi. Jangan lupa pada akhir tahun 2024, Jokowi dinobatkan oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di dunia. Jadi kurang apa lagi? 68,3% penduduk Indonesia tergolong miskin. Terus sekitar 200 jiwa penduduk Indonesia ada di kategori miskin menurut standar World Bank atau Bank Dunia. Nah, di zaman Pak Mukidi, Indonesia secara sistematik telah dimiskinkan. Hutan telah digunduli, pohon ditebang, kebanyakan tambang diserahkan ke pihak asing, terutama asing, itu tambang nikel, boksit, emas, dan lain-lain, dipersembahkan ke berbagai korporasi yang berhasil membeli kaum elit Indonesia untuk memiskinkan bangsa Indonesia, dan semua itu sekali lagi difasilitasi oleh Bapak Korupsi Indonesia, manusia evil devil yang telah mengotori wajah Indonesia dengan kotoran lumpur tanpa henti. Mudah-mudahan pimpinan baru Presiden Prabowo Subianto itu bisa lebih tenang menggagas dan melaksanakan berbagai macam program-programnya yang insya Allah tentu untuk menguntungkan semua anak bangsa. Kerusakan yang namanya di Aceh, kerusakan terjadi Sumatera Utara, dan kerusakan terjadi Sumatera Barat, itu tidak bermula cara-cara mereka mengeksploitasi. Berarti sekarang yang Anda lihat, korporasi versus state yang menguasai korporasi. Iya, menang korporasi. Penguasa, pemerintah dikendalikan korporasi. Betul. Dan ini dibiarkan, berjalan demikian. Bukan dibiarkan. That's why Bukan you say dibiarkan. it ecosystem. Dikonstitusionalkan lewat pasal 6 ayat 2. Anda memberikan kesempatan pada partai politik yang tidak berdaya dan partai politik kerjasama dengan oligarki bisnis. Muncul yang saya bilang 29 penguasa di Indonesia. Ada 10 orang di oligarki bisnis, ada 9 orang di yang namanya oligarki politik, ada 9 orang yang ada di Mahkamah Konstitusi, ada 1 orang presiden, jumlahnya 29. That's it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal Prabowo ya, Masya Allah. Pak Purbaya itu menurut saya sih, bukan hanya saya ya, menurut rakyat Indonesia itu insya Allah Purbaya itu keren ya, luar biasa beliau tuh. Belak-belakan, tegas ya. Dulu saya pernah sih apatis ya, pesimis sama beliau ini, tapi setelah seiring dengan waktu ternyata beliau ini luar biasa ya. Tapi sekarang Purbaya ini ibarat sudah bertaring ya, punya taring. Ternyata sekarang taring itu dicopot sama Prabowo. Taringnya Purbaya itu diputus, dipotong sama Prabowo ini. Purbaya menolak membayar utang proyek kereta api Wus dengan APBN. Tiba-tiba Prabowo tampil akan mengambil alih proyek itu. Oke teman-teman, kemarin sudah kita bahas masalah itu. Intinya saya mempertegas lagi di video ini, sekedar sumbangsih pikiran, meramaikan energi-energi di medsos gitulah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih baik di hadapan Allah ataupun di hadapan rakyat ataupun di hadapan siapapun lah intinya ya. Jadi memang Indonesia ini lagi dan lagi ya, tidak mau belajar ya, pemerintahnya maksudnya. Jadi pemerintah rezim ini ya, ini nggak butuh orang baik, nggak butuh orang jujur, nggak butuh orang tegas, nggak butuh orang yang punya komitmen untuk memberantas korupsi. Kalau ada pejabat yang tegas, lurus, ya kan, lempeng, berani membela rakyat, berani melawan kepentingan-kepentingan oligarki, ya kan, investasi yang bodong-bodong begitulah ya, itu disingkirkan sama Indonesia. Jadi rezim atau kekuasaan Indonesia ini nggak butuh orang jujur. Yang dibutuhkan Indonesia ini orang yang munafik, pembohong, penjilat, pendusta, ya kan? Itu dibutuhkan sama Indonesia, dirangkul. Kalau ada orang jujur, tegas, lurus, ya dimusuhi.
Oke, saya nggak bertele-tele. Jadi intinya begini teman-teman, saya kasihan sama Pak Purbaya itu. Jadi kalau mending mundur aja lah Pak Purbaya ya, mundur saja, karena keberanian Anda ini, kalau saya katakan kebersihan, ketulusan hati Anda ini nggak dihargai sama rezim, nggak dihargai sama Prabowo. Jadi mungkin mending mundur saja lah ya. Biarkanlah negara ini biar diambil alih sama Prabowo saja lah, seperti statement dia gitu ya. Oke teman-teman, jadi IKN, ijazah palsu, kereta api Wus, dan banyak lagi proyek-proyek yang diprakasai ya, yang dimotori oleh Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, ya, dan itulah orang-orang itulah ya, geng Solo itu banyak sekali proyek-proyek mereka yang sebenarnya menyengsarakan rakyat, nggak ada manfaatnya untuk rakyat, ya, tapi justru dilindungi Prabowo, dijaga sama Prabowo. Tapi Prabowo ini selalu ngomong berjuang demi rakyat, padahal bukan untuk rakyat, tapi berjuang untuk Jokowi, geng Solo. Itu intinya. Jadi saya kasihan sama Prabowo ini. Banyak orang yang ngeman Anda, menyayangi Anda. Kemarin saya sampaikan ini, banyak orang yang ngeman Anda, nyayangi Anda, eman sama Indonesia, eman sama Anda ini. Anda ini sudah jadi presiden, ngebet jadi presiden, dicurangi terus mau, dikalahkan terus mau. Nah sekarang Anda sudah jadi presiden, tapi ternyata Anda presidennya memang secara fisik Prabowo ya, tapi secara hakiki kayaknya bukan Prabowo presidennya ya, tapi masih Jokowi presidennya, masih Luhut Binsar Panjaitan, kan gitu. Saya ngomong gini kan nggak ada kepentingan ya Pak Prabowo ya, nggak ada. Saya dulu rezim Jokowi saya dipenjara 2 kali, saya keras mengkritik rezim Jokowi, dan saya pernah 2019 kali presiden. Tapi sekarang saya benar-benar kecewa sama Anda ini ya, saya kasihan sama Anda ini ya, saya kasihan sama Anda ini Pak Prabowo. Iyalah intinya gitulah ya, intinya nggak bisa Anda berstatement saya ambil alih Wus, itu nggak bisa ya, nggak bisa begitu, kecuali Anda mau bayar pakai uang pribadi, nah itu baru ya. Tapi kalau Anda masih bayar pakai uang APBN, pakai uang rampasan dari koruptor, pakai uang dari mana-mana lah, itu berarti bukan Anda yang ambil alih, tetap saja ujung-ujungnya rakyat yang bayar. Itu kemarin sudah kami sampaikan ya, detail. Proyek Wus ini adalah proyek kontrak dengan Cina dengan durasi masa kontrak kurang lebih 40-70 tahun. Anda mau ambil alih, padahal umur Anda itu nggak tahu bisa mati besok. Bahkan jabatan Anda itu hanya 5 tahun. Ya, kalau Anda berambisi nyalon lagi ya 10 tahun. Sedangkan proyek Wus ini 40 tahun sampai 70 tahun. Dari situ sudah nggak nyambung. Ya, 116 triliun dengan bunga 1,2 triliun per tahun. Dan itu proyek yang syarat dengan diindikasi diduga penuh dengan korupsi, ya, menyengsarakan rakyat, nggak ada hubungannya, nggak ada manfaatnya untuk rakyat. Tiba-tiba Anda, saya ambil alih, mengerikan dan menjijikkan dan menggelikan Anda ini, luar biasa Anda ini. Itulah Pak Prabowo ya. Intinya video saya yang kedua ini, Anda nggak mau dieman sama rakyat, Anda nggak mau disayang sama rakyat, Anda lebih memilih akan jatuh menghinakan, jatuh hina bersama Jokowi nanti Anda itu. Buktikan omongan saya ini. Saya rakyat biasa ya, bukan paranormal, bukan dukun, bukan politikus ya, tapi saya paling tidak rakyat yang pernah dipenjara oleh rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. Buktikan omongan saya. Bismillah, saya nggak sombong, nggak takabur. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya ya, tapi buktikan. Sering saya katakan, bukan hanya saya, banyak orang yang mengatakan bahwa Anda ini akan jatuh hina kalau terus-menerus Anda ini menjadi jokower, menjadi termul. Kalau sebagai strategi oke lah, tapi kalau Anda jadi termul sejati ya sudah, tunggu nanti saat kehancurannya. Anda akan jatuh hina bersama Jokowi nanti. Rezim Jokowi itu laknat Pak Prabowo. Rezim Jokowi itu terkutuk. Ya, menipu rakyat, membohongi rakyat, menindas rakyat, memecah belah umat, merusak hukum, peradaban ukhuwah, mengadu domba antar umat. Coba mana? Presiden yang lain-lain mana? Nggak ada relawan Pak Harto, nggak ada relawan Habibie, nggak ada relawan SBY, nggak ada. Ya, terbi, termul, terdur, ya, ternak Habibie, ternak Gus Dur, ternak Harto, nggak ada. Cuman Jokowi ini, ternak termul ini, ya kan? Baru ini yang ada ini, presiden ke-7. Nah, ini ada bela mati-matian. Ada yang bilang Anda itu menyamar, Anda menjadi Anda strategi menjadi termul. Oke, kita terima. Walaupun nah sekarang Anda ambil alih Wus ini, Masya Allah. Anda akan jatuh hina Pak Prabowo. Anda akan jatuh dengan sejarah yang buruk.
seburuk Jokowi. Pun ya, ini yang saya bisa sampaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau kita teliti dengan baik, dendanya ratusan triliun harus dibayar. Yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah hunian tetap. Jadi gini teman-teman, kita akan lurusin. Dari bencana banjir bandang seperti Sumatera dan Aceh ini, ada 2 jenis kerugian yang tidak bisa dicampur adukan. Pertama, kerugian negara. Ada muncul nilai 60-70 triliun. Isinya apa? Itu jalan rusak, jembatan putus, rumah hancur, dan ekonomi yang berhenti. Itu ya nilainya 70 triliun. Itu adalah kerugian fisik dan ekonomi. Yang kedua adalah hak korban. Ini dihitung oleh Celios. Ini adalah lembaga riset ekonomi dan hukum. Mereka itu menghitung hak korban, bukan kerugian negara. Nilainya itu fantastis, sekitar 480 juta per orang. Nilai ini mencakup kehilangan rumah, kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, trauma, dan masa depan anak. Kalau dikalikan jumlah korbannya yang sekitar 3,3 juta, itu bisa sekitar 1.500 triliun. Jadi ini merupakan nilai tanggung jawab negara dan korporasi kepada para korban. Sekarang kita lihat realitanya ya. Untuk korban meninggal rata-rata mendapatkan 15 juta rupiah per orang. Rumah yang hilang 50 juta per orang. Kita nggak tahu. Realitanya pun itu nggak segede gitu sampai ke para korban. Karena tadi alurnya panjang. Dari pusat, pemerintah, program, lalu ke korban. Dari program ke korban tuh lagi banyak tangan lagi. Ada camat, RT, RW, bla bla bla. Masalah kehilangan mata pencaharian ini hampir nggak ada skema nasional yang jelas. Lalu ada fakta baru, Kejaksaan menyerahkan 6,6 triliun hasil denda dan penyelamatan uang negara termasuk dari sektor kehutanan. Presiden bilang uang ini bisa dipakai untuk korban bencana, terutama untuk 100.000 hunian tetap. Tapi sampai sekarang alokasinya itu tidak dirinci secara jelas, dan memang selalu begitu. Ini bukan tuduhan, ini pola lama yang selalu terjadi. Kesimpulannya sederhana, negara cepat dalam menghitung kerugian, tapi negara selalu lambat dalam menghitung nilai hidup manusia. Manusia itu nggak ada harganya. Dan itu lagi-lagi, saat uang turun yang sampai ke korban itu hanya sebagian kecilnya saja.